Selamat pagi, bertemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk materi hari ini kita akan membuat coding untuk button simpan, ubah, dan hapus serta refresh. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi kita akan membuat dulu. Kita buka kelas buku dulu. Ya, di sini di materi dapat kita lihat bahwa nanti berdasarkan kode buku akan muncul data judul buku, jenis buku, harga, dan tahun. Nah, di sini ada metode getJudul, itu digunakan untuk menampilkan judul buku berdasarkan kode buku. Nah, baik, langsung kita cari saja di sini metode getJudul. Oke, nah ini metode getJudul. Metode getJudul ini sudah dibuat otomatis saat kita encapsulate field itu ya, untuk metode setter-getter dari variabel private yang kita buat kemarin. Oke, baik, kita langsung mulai. Jadi kita akan buat kondisi kode ya, titik equals, ignore case saja. Kalau dia BK001 maka judulnya adalah Java Programming. Ini ya. Oke. Else if kode titik equals tadi ya, equals ignore case BK002, maka judulnya kita boleh copy saja. Judulnya How to be a Entrepreneur. Oke. Judul adalah ini. Kemudian else if lagi, kode titik equals BK003, maka judulnya adalah Digital Marketing. Judul adalah Digital Marketing. Else if kode titik equals ignore case. Oke, ini kurang ignore case-nya, kita boleh copy dulu ya, ignore case BK004, judulnya adalah C# Programming. Oke, else if kode titik equals ignore case BK005, judulnya adalah Love Your Life. Oke, jadi judulnya adalah Love Your Life. Nah, boleh ditambahkan selain itu, maka judulnya kita buat adalah kode salah, kode buku salah ya. Oke, ini baru ke get judul yang kita buat ya, sudah selesai. Kita buat lagi di soal get jenis ya, komputer ekonomi, komputer fiksi. Kita cari get jenis sekarang. Nah, di sini ada get jenis. Kayak tadi, kalau kalian mau copy, tapi hati-hati dalam mengcopy, karena yang kita tidak pakai itu judul ya. Jadi ini judulnya kita hapus, jenis sama dengan komputer. How to be a entrepreneur ini ekonomi, jadi jenis sama dengan ekonomi. Digital marketing juga ekonomi. Oke, yang C# Programming itu komputer. Oke, nah yang terakhir itu fiksi. Jadi ini jenis adalah fiksi. Jangan lupa yang terakhir ini jenis ya, jangan judul. Nih, jadi kalian cek lagi ini jenis. Oke,
Berikutnya ke harga. Nih, ke harga. Kita cari metode get harga. Oke, ini ketemu get harga, boleh copy paste lagi. Sekarang kita ke harga. Harga yang pertama itu dia 80.075 ya, 90.000. Oke, 80.000. Oke, kemudian harganya 75. Kemudian harganya 90.000. Terus kita lihat lagi 85 dan 50.000. 85, 50.000. Nah, yang terakhir kita buat harganya 0. Oke, dicek lagi ya. Harga. Oke, nah di sini ada error. Kita lihat dulu errornya di apa. Oke, nanti kita cek ya, dia ada error di bagian mana. Oke, dia ini kalau kita arahin dia kurang titik koma. Oke, kita cek titik koma di bagian mana. Nanti kita ini ya. Ini. Oh, ini kurang. Oke, sudah hilang merahnya ya, udah hilang. Berikutnya sekarang ke get tahun. Nih, kalau kalian lihat dia get judul, get jenis, get harga, terakhir get tahun. Get tahun ya, 2014, 17, 15, 16, 18. Oke. Kita cari ke get tahun. Nih. Oke. Kita enter dulu. Tunggu sebentar ya. Nih loadingnya. Oke, sebentar. Loading NetBeans-nya. Oke, berikutnya ke get tahun. Di sini kita lihat tahunnya itu tadi tahun 2014, kemudian 2017, 15. Sebentar. 2017, 2015, 2016, 18. Ini kita buat tahunnya 0 ya. Oke, kita save. Nah, setelah selesai membuat semua itu, jadi get judul, jenis, harga, tahun sudah, tampil buku sudah. Sekarang kita buat metode simpan buku ya. Oke, kita lanjut di bawah sekali saja. Di sini kita buat public void simpan buku. Kita lihat dulu metode yang diminta. Kita bagi 2 layar saja. Oke. Jadi yang diminta itu pertama kode. Kita buat string kode, string judul, kemudian string jenis. Di sini ya, sesuai ini integer harga, integer tahun, dan integer stok. Jadi kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Oke, kita perbesar layarnya. Nah, biar mudah kelihatan, saya bagi enter saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Oke, langsung kita buat perintahnya. Jadi ketik try dulu, baru catch section. Kita buat pesan kalau dia gagal, GOP, Ctrl spasi, titik show message dialog. Kita pakai 0, yang ini data gagal disimpan. Oke, yang di sini kita buat statement, state aja.
st sama dengan statement class koneksi titik get koneksi titik create statement. Oke, kemudian kita buat string perintahnya. Nah, mulai ke insert into tb buku values. Oke, kita lihat dulu yang di kolomnya apa saja. Kalian boleh buka di sini untuk jangan lupa dijalanin terlebih dahulu ya control panel examnya. Jadi di start supaya kalian bisa lihat. Mungkin sambil nunggu loading saya jalan dulu. Jadi urutan pertama ya, ini udah. Oke, sudah jalan. Kita lihat di B perpustakaan MDP. Sini TB bukunya. Nah, kalian harus perhatiin strukturnya saja. Oke, saya bagi dua layar. Jadi urutan pertama itu kode dulu. Di sini kode, habis itu judul. Maka ini kode, habis itu judul. Jadi urutannya petik 1, petik 2 plus judul. Ya, plus petik 1, petik 2, habis judul jenis. Maka ulangin lagi. Ini saya besarin layar aja. Ini saya enter. Saya bagi kayak gini aja lebih mudah ya. Oke, base judul petik 1, petik 2 plus jenis. Petik 2, petik 1, habis jenis itu tadi harga. Oke, habis harga tahun. Habis tahun stok. Stok petik 2, petik 1, tutup kurung dulu, baru petik ini. Baru titik koma. Nah, jadi ini urutan kolomnya ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi harus sama. Kalian cek lagi di sini sama nggak? Kode, judul, jenis, harga, tahun, stok. Ya, seperti itu. Kemudian st titik execute update, jangan lupa dia selalu update ya kalau pakainya insert into. Kemudian st titik close. Oke, jangan lupa kalian tambahin pesan ya, data berhasil disimpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah, ini kita copy dari simpan buku sampai yang terakhir ini, di copy sampai sini ya, di copy. Kalian enter, kalian copy, yang ini ganti ubah ya, ubah buku. Yang ini dihapus dulu biar kalian lebih mudah. Ini ganti data berhasil diubah, data gagal diubah ya. Nah, baru kita buat di sini perintahnya update tb buku. Kita setnya itu berdasarkan, jangan yang primary key ya. Jadi berdasarkan judul sama dengan petik 1 plus judul plus petik 2 petik 1, koma, habis judul tadi jenis 1. Ini saya enter ke bawah aja supaya mudah. Plus habis jenis. Oke, habis jenis harga. Kemudian ini harga sama dengan ya. Oke, ini saya enter. Habis harga itu tahun. Kemudian stok. Oke. Where berdasarkan apa? Kode. Ya, plus kode.
1 titik ya ini. Nah, kalau sudah, ini kan ubah sudah, terakhir kita copy lagi, kalian boleh copy lagi untuk yang hapus buku. Nah, hapus bukunya ini dia berdasarkan kode saja. Kalau kalian lihat di ini ya, hapus bukunya cuma berdasarkan parameter kode. Jadi ini kalian hapus ya, ini perintah ini kalian ganti jadi delete from tb buku where kode, ini saja. Ini diganti data berhasil dihapus, ini data berhasil data gagal dihapus ya, seperti ini saja. Setelah selesai, kalian sudah bikin kalian bisa lihat di navigator metode apa saja yang kalian sudah buat. Jadi di sini kelihatan ya, get harga, get jenis, get judul, get kode ya. Terus ada simpan, tampil, ubah, sama hapus buku. Sudah bikin semua. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian form bukunya sekarang. Oke. Nah, kita akan bikin seperti ini. Jadi ketika saya isi data kode bukunya, saya enter, maka judul, jenis, harga, dan tahun nanti akan langsung muncul otomatis berdasarkan yang kita panggil tadi, yang kita buat metodenya. Jadi caranya klik kanan di kode buku, pilih event, pilih key press ya, kalian scroll ke atas. Ini posisi sebentar, karena saya copy, ini saya hapus dulu name-nya. Jadi txt-nya txt kode buku ya. Oke. Kalau kalian lihat nanti langsung berubah jadi txt kode. Baik, langsung saja. Jadi if evt.get keycode, ini ya, sama dengan 2 kali. Kalian copy Java EWT-nya ini, titik case, kontrol spasi aja kalau hilang. Sebentar. Ya. Oke, lanjut ya ke VK, enter, kontrol spasi aja. Nah, kalian panggil dulu, sekarang kita buat dulu bk titik set kode dulu ya. Kita set kodenya, kita ambil dari txt kode titik get text. Nah, kalau sudah, baru kita akan tampilkan satu-satu. Jadi kita akan tampil dulu untuk judul ya. Jadi tinggal txt judul titik set text, itu dapat dari bk titik get judul. Terus txt jenis titik set text bk titik get jenis. Oke, nah kemudian txt titik habis jenis tahun ya, kita lihat dulu. Habis jenis harga, txt harga titik set text. Nah, ingat karena harganya integer, maka kita value of ya pakai ya, bk titik get harga. Oke, kemudian txt tahun, benar ya? Ya, benar. Titik set text dalam kurung string titik value of. String value of itu gunanya untuk mengkonversi dari integer ke stringnya. Get tahun. Oke, nah nanti kita pindahin langsung ke txt stock titik request fokus.
Oke, kita coba jalankan. Kita coba dia run di sini posisinya. Posisi kemarin kan kita sudah ada yang tampil satu ya. Nah, kalian boleh tes BK001 di enter. Nih keluar. Ini harusnya ada Java-nya di depan, tapi karena kependekan jadi nggak keluar. BK002 di tes. Benar ya. BK003 enter digital marketing benar. BK004 benar. Sisa programming, kemudian BK005 benar. Kalau selain itu maka dibuat kode buku salah 0 semua ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke button simpan. Kita simpan datanya, klik 2 kali button simpan. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengambil data kode, judul, jenis, harga, dan tahun karena sudah tadi diambil datanya. Tapi kalau kalian mau langsung lagi boleh. Nah, untuk TXT stock yang kita belum, jadi kalian butuh BK titik set stock ya, TXT stock titik get text nih. Nah, ini error. Kenapa error? Karena TXT stock itu string, sedangkan set stock itu tipe datanya integer. Jadi kalian butuh integer titik parse integer. Bentar. Jadi harus kalian perhatiin benar ya yang mengenai tipe data konversinya, jangan sampai salah. Oke, baru tinggal BK titik simpan buku. Nah, urutannya kode dulu, berarti tinggal BK titik get kode, kemudian BK titik get judul, BK titik get jenis, BK titik get harga dulu. Kalau kalian lupa, kalian boleh ngitip lihat di sini ya, urutannya di sini ya. Kode, judul, jenis, harga, tahun, stok ya, urutannya seperti itu. Jadi habis harga, tahun, sama stok. BK titik get tahun, satu lagi BK titik get stok ya, seperti ini. Nah, di sini kenapa kita nggak perlu lagi ya panggil get kodenya, karena kita sudah panggil di sini di awal sekali waktu kode teks kodenya ditekan. Jadi kita nggak perlu lagi, kecuali nggak ada baru kita bikin lagi BK titik set kode, BK titik set judul, BK titik set jenis ya. Tuh. Nah, ini kita perlu tambahin metode bersih layar. Kita buat di sini di bawah saja, public void bersih layar. Oke. Kita buat txt kode titik set teksnya. Oke. Txt judul set teks, txt jenis, txt harga, txt tahun, txt stok, kita tambahin txt kode titik request focus. Oke, kemudian kita boleh ya ini. Oke, sudah. Ini kurang satu lagi, jangan lupa diupdate ininya ya. Jadi tb buku titik set model bk titik tampil buku. Bentar, bk titik tampil buku. Oke, kita coba tes.
pas tersimpan benar-benar tersimpan atau tidak ya. Jadi saya isi BK002, stoknya ada 10, saya simpan, data berhasil disimpan, masuk. BK003, saya enter, 25, simpan, berhasil masuk ya. Nah sekarang kita ke fitur ubah dan hapus. Oke, nah sebelum mengubah dan menghapus kita butuh cari datanya dulu, jadi kita pakai actionnya event mouse click ya. Kita naik dulu ke atas, cari eventnya. Nah di sini ya, kita mulai ketik codingnya. Oke, kita langsung isi int pilih sama dengan tb buku titik get selected row ya, baris yang kita pilih. Jika pilihnya sama dengan -1 artinya tidak dipilih, itu kasih pesan JO, ketik JOP, kontrol spasi, enter, titik show message dialog, kita kasih pesan data harus dipilih. Oke, else kita buat variabel dulu, string kode, jenis, judul, jenis, kita jadiin string semua, gak apa-apa, tahun, harga, tahun, stok ya, kita jadiin string semua. Sekarang kita tinggal isi. Oke, kita buat kode sama dengan string tb buku titik get value add, pilih yang ini kolom ke 0. Oke, saya copy saja, judul ini ganti 1, jenis kolom kedua, habis itu ini karena sama dengannya 2 kali, harga kolom ketiga, tahun, stok. Mungkin kalian nanya ya, kenapa ini semua dijadiin string nih, padahal kan yang untuk harga, untuk stok tahun dan stok itu kan integer. Nggak apa-apa ini karena kita cuma mengambil nilai untuk dimasukin ke dalam text fieldnya, jadi string saja nggak apa-apa. Nah tinggal txt kode titik set teksnya kode. Nah ini ya, jadi karena kita butuh string untuk langsung ini tanpa perlu konversi, jadi kalian langsung saja txt judul titik set teks, ini judul, txt jenis titik set teksnya, ini jenis, txt harga titik set teksnya, harga. Habis itu tinggal tahun dan stok, txt tahun, kemudian txt stok, Nah jangan lupa ketika berhasil ini kok btn simpannya, titik enable, set enable nya di false ya, artinya dia jangan bisa dipilih. Ini untuk bersih layarnya tadi berarti ketinggalan, kita tambahin btn simpannya di enable true. Oke, kita coba tes jalanin. Oke, kita coba tes 2 klik, masuk ya, sudah klik masuk. Oke, sekarang kita ke ubah dan hapus ya. Oke, kita klik 2 kali button ubah. Nah kalian boleh copy dari yang di sini, disimpan pengguna
dari simpan buku. Oke, sebentar, Ctrl V, ini kita ganti ubah ya, kita ganti ubah. Yang untuk hapus juga sama, hapus. Ini kita ganti hapus, tapi diingat yang hapus itu cuma butuh satu parameter saja ya. Kalau kalian lihat yang untuk hapus dia butuh cuman kode saja, jadi kita ganti get kode. Oke, nah sekalian saja ke bersih refreshnya itu kita tinggal panggil bersih kontrol spasi, bersih layar aja. Oke, kita coba jalanin. Kalau ada error seperti ini tadi merah nggak apa-apa ya, yang penting dijalanin dia nggak error. Kita coba yang hapus dulu, B03 ini saya mau hapus, data berhasil dihapus, hilang dan refresh lagi. Coba B02 nya saya refresh, bersih lagi. Oke, B02 saya mau ganti ini bukan oh ya, karena kita mau hapusnya nanti datanya mau diubah seperti ini, itu kita butuh data baru. Kita coba dulu. Ini berarti kita pas diubah ini kita butuh data kode dan lain-lain ya. Nah, karena kita mau buat dia agak berbeda ya. Mana yang diubah tadi? Di sini kita butuh, misalnya saya mau ubah judulnya. Jadi saya mau ganti judulnya, txt judul titik get text ya. Misal saya mau ubah juga jenisnya misalnya, maka saya butuh data jenis. Oke, misal saya mau butuh ubah harganya juga. Oh, sebentar, harga itu dia integer ya. Oke, txt harga titik get text. Oke, kemudian misalnya saya butuh tahun mau diubah juga. Oke, txt tahun. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena kita misal mau ubah semua, jadi kita butuh ambil lagi datanya ya. Kita coba, karena saya nggak mau pakai yang di Keypress tadi, misalnya BK02 ini saya nggak mau pakai how to be entrepreneur, misalnya saya mau ganti halo apa kabar, misalnya bukunya tentang be yourself, misalnya tentang apa, fiksi. Harga bukunya misalnya 100.000, tahun 2020, stoknya ada 5 misalnya. Ubah, data berhasil diubah, kita lihat berubah nggak. Oke, sebentar, ini nggak berubah ya, kita coba benerin dulu. Kita ambil lagi sebentar. Oh iya, nah di sini kenapa dia nggak berubah, karena dari kita sudah panggil di get kode ini, jadi kita, karena otomatis nih, jadi ketika kita bikin ini dia langsung nimpa ke get judul ini, jadi get judul ini langsung panggil rumus di sini nih, panggil langsung rumus di sini nih ya, karena langsung panggil di rumus di sini di metode ini. Jadi ketika kalian mau bikin lagi, dia nggak bisa panggil metode ini, dia nggak akan manggil isi dari sini ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian lihat saja. Kita tes stoknya aja yang berubah ya, kita tes dulu. Jadi ini misalnya stoknya 5, saya mau ganti 21 misalnya, ubah. Oke, dia berubah jadi 21. Kemudian kalau mau hapus, berhasil dihapus. Kalau mau simpan, BK005 misalnya 1, simpan, berhasil. Misalnya klik lagi, refresh, berhasil, tutup. Oh ya, tutupnya belum ya, tutupnya itu tinggal di system.exit
0. Oke, nah sekian dulu materi hari ini. Silakan dipraktekkan. Kalian silakan membuat video mengenai simpan, ubah, hapus, refresh, dan tutup. Oke, sekian. Terima kasih.